Assalamualaikum Ustadz, ini saya mau nanya nih, ada nggak sih Ustadz dosa yang mengalir sampai hari kiamat? Jadi kayak dosa jariah gitulah. Nah, apa ya Ustadz tipe dosa itu? Saya takut nih, jangan-jangan saya semasa hidup ngelakuin dosa itu. Waduh, gimana ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok serem ya Pak Ustadz dengernya ya. Dosa yang mengalir sampai hari kiamat. Itu jenis Iya. dosa apa yang begitu parahnya, Ustadz? Memang ada dosa jariah, ada amal jariah. Yang paling ngetren itu ya amal jariah ya. Iya. Kan ada tuh di kotak-kotak amal di masjid kan. Amal jariah itu udah jadi bahasa kita lah. Sama kayak antara sehat walafiat orang udah mengenal banyak. Tapi jarang yang tahu ada sehat wal maksiat. Nah, itu kan sama ya. Iya. Antara amal jariah dengan dosa jariah. Kita coba kupas arti jariahnya. Jariah ini dari bahasa Arab. Yang asli katanya adalah jaro yajri, berlari. Jadi jariah itu bahasa Arab ada huruf alif setelah jim, jariah. Artinya dia mengalir. Asli katanya berlari. Jadi supaya kita tahu apa arti jariah. Tidak hanya kita dengar tapi masuk ke hati gitu loh. Oh, ternyata amal atau dosa jariah itu bukan main-main ya. Ada satu kisah di mana sahabat baginda Rasulullah SAW, beliau datang ke hadapan baginda Rasulullah. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, tunjukkan kepadaku 3 amalan baik yang mengalir pahalanya itu sampai hari kiamat. Rasulullah menjawab yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Nah itu amal baik yang terus mengalir. Kalau udah sholat sama waktunya kan berarti ini orang ngejagain sholat. Logikanya gitu ya. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti dan memuliakan orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalannya Allah. Kita tinggal bikin makna kebalikannya aja. Kalau itu amal jariah, berarti yang berbuat sebaliknya akan mendapatkan dosa jariah. Berarti dosa jariah itu perbuatan kebalikan dari amal jariah tadi. Saya Pak Ustadz kalau sholat nggak tepat waktu, ya berarti kita berusaha dong untuk selalu jadi tepat waktu. Karena masalah sholat ini kan urusannya sudah syariah ya. Syariah itu artinya ibadah yang memang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang kedua tadi birrul walidain. Berarti kalau ada orang yang selama ini tidak memuliakan orang tuanya, itu jadi dosa jariah. Menghardik, memarahi, atau tidak ada alasan yang jelas tiba-tiba nitipin orang tuanya di panti jompo, gitu kan. Itu bisa jadi dosa jariah. Al-jihadu fisabilillah itu artinya berjihad fisabilillah. Jihad di sini jangan diartikan mohon maaf jihad bawa bom ngerugiin orang lain gitu, bukan itu. Jihad ini kan artinya bahasa Arab yang punya arti bahasa Indonesia itu sungguh-sungguh. Fisabilillah itu di jalan Allah. Misalnya nih Mbak sebagai presenter, kalau mengawali kerjaannya dengan bismillah itu sudah menjadi jihad. Tukang parkir saja ya, ketika dia berzikir di setiap parkirannya terus subhanallah, terus astagfirullah, itu udah jadi jihad. Jadi bersungguh-sungguh di profesi kita masing-masing, ya itulah jihad. Nah Pak Ustadz kalau misalnya kita nggak tahu nih, mungkin kita sendiri nggak sadar, jangan-jangan kita punya dosa jariah. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Yang pasti ya harus taubatan nasuha ya. Taubat ini kan udah jadi bahasa Indonesia. Iya. Taubat gitu kan, ada sinetron taubat, ada sinetron azab gitu kan. Dia diambil dari kalimat tabayatubu. Dia sepadan dengan kalimat roja'a yarji'u, artinya pulang atau kembali. Berarti orang yang taubat itu adalah orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada fitrahnya, yaitu sadar bahwa dia punya Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Itu inti taubat. Kita lebih mengenal dengan titik balik. Banyak teman-teman yang hijrah pasti punya titik balik, di mana ada kejadian momen yang menghantam dia, memukul dia sehingga dia sadar bahwa dia punya Allah. Ada yang harus orang tuanya meninggal dulu, harus ada yang anaknya sakit dulu. Beragam cara Allah untuk menitik balikan seseorang. Nah, maka dari itu dosa jariah ini caranya dengan bertobat. Bertobatnya syaratnya apa? Tidak mengulangi lagi. Makanya ada istilah tobat sambel. Saya sempat nanya, kok ada istilah tobat sambel? Karena diambil dari orang itu kan makan
sambel sampai gitu. Ampunan dan dia bilang kapok nggak mau lagi. Besok makan ikan asin, sayur asem, pakai pete, nyariin di mana sambel. Katanya kapok. Katanya kapok. Seperti itulah makanya dibilang tobat sambel. Iya. Dia bertobat, pengen sadar, tapi ngelihat sambelnya, ngelihat dosanya, pengen lagi. Nah itu belum dibilang taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang dia berikrar sama dirinya sendiri untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Apa dosanya diampuni sama Allah yang sudah pernah diampuni? Karena manusia itu dilihat sama Allah ujung hidupnya. Ada orang yang dosa jariahnya 40 tahun, ya mabuk, ya zina, ngebunuh orang, semuanya. Tapi ada satu malam di mana dia wudhu, dia sholat, kangen sama sholat, nggak sengaja lewat depan masjid, dia ngambil air wudhu, kok adem, pengen sholat, dia meninggal di situ. Itu dosa jariahnya langsung dihapus sama Allah. Pemutihan. Wow. Selesai sudah. Iya. Jadi sebaliknya kalau ada orang yang berbuat dosa satu malam, sebelumnya 40 tahun dia berbuat baik. Dosa yang satu malam itulah ketika dia berbuat, dia meninggal, su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya menutup hidup dengan perbuatan dosa. Dosanya satu malam, tapi ngalirnya sampai ke akhirat. Kan berat. Mendingan jauh lebih baik yang tadi. Dosa 40 tahun kehapus, tapi yang satu malam itu jadi amal jariah sampai ke akhirat. Itu pilihan. Anda mau pilih yang mana? Silahkan. Itu dia masalah, kita nggak tahu nih ujungnya kita tuh di mana ya. Dia. Oke, nah sahabat hikmah, berikutnya ada satu kisah, ini menginspirasi sekali Pak Ustadz. Jadi ada seorang guru yang memilih untuk terus mengabdi meskipun hanya digaji Rp10.000 per bulan. Nah, apa hikmah yang bisa kita gali dari kisah tadi? Jangan kemana-mana, kita akan ambil usai jeda.